reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Kalau Ayuni bekerja di sebuah kantor pelayanan publik dan dia menerima pengaduan dari warga mengenai masalah administrasi yang belum terselesaikan. Warga tersebut kemudian menawarkan sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih jika masalahnya bisa diselesaikan dengan cepat. Tindakan Ayu sebaiknya. Teman-teman, soal ini adalah contoh soal manajerial ya. Soal ini ingin melihat bagaimana integritas kita. Jika kita diberi uang atau disuap. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Maya adalah sekretaris seorang pimpinan perusahaan. Suatu ketika ada banyak proposal kerjasama yang masuk, serta persetujuan yang penting untuk ditanggapi oleh pimpinan perusahaan. Pada saat bersamaan, pimpinan sedang tidak berada di tempat. Tindakan Maya sebaiknya A. Menunda pengambilan keputusan sampai proposal tersebut disetujui oleh pimpinan. B. Mengambil keputusan sepanjang sejalan dengan arahan atasan. C. Memberikan keputusan sebagaimana yang sudah didiskusikan dengan pertimbangan unsur-unsur subjektif. D. Mengambil keputusan dengan bertanya kepada rekan atasan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Soal nomor 1 ini adalah soal manajerial teman-teman ya. Nah, kita lihat soal ini dijelaskan kalau Maya adalah seorang sekretaris. Suatu hari ada banyak proposal kerjasama yang masuk, serta persetujuan yang penting untuk ditanggapi oleh pimpinan. Ingat teman-teman ya, kata penting di sini. Persetujuan penting ya. Pada saat bersamaan pimpinan sedang tidak berada di tempat. Tindakan Maya. Teman-teman di soal ini ingin melihat bagaimana integritas teman-teman. Bagaimana cara teman-teman menjalankan tugas dengan baik. Ini bukan bidang teman-teman. Untuk persetujuan, menerima proposal, itu bukan bidang pekerjaan teman-teman. Yang harus menyetujuinya dan yang harus menerima proposal itu adalah pimpinan. Jadi pilihlah jawaban kalau teman-teman tidak tetap menunggu keputusan dari pimpinan. Itu jawaban yang paling tepat ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat opsi jawaban yang menggambarkan hal tersebut.
A. Menunda pengambilan keputusan sampai proposal tersebut disetujui oleh pimpinan. Nah, ini bagus teman-teman yang A ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Mengambil keputusan sepanjang sejalan dengan arahan atasan, ini kurang tepat. Ini bukan tugas kita, teman-teman ya. Sekarang A kita bandingkan dengan yang C. Memberikan keputusan sebagaimana yang sudah didiskusikan dengan pertimbangan unsur-unsur subjektif. Ini sudah jelas salah ya, ada kata-kata subjektifnya. Sekarang kita lihat yang D. Mengambil keputusan dengan bertanya kepada rekan atasan. Lebih tepat yang A, teman-teman ya. Jadi teman-teman, di soal nomor 1 ini, yang punya nilai tertinggi adalah A. Menunda pengambilan keputusan sampai proposal tersebut disetujui oleh pimpinan. Opsi A ini poinnya 4, D ini 3, B 2, dan C 1 ya teman-teman ya. Soal nomor 2. Ayu bekerja di sebuah kantor pelayanan publik dan menerima pengaduan dari seorang warga mengenai masalah administrasi yang belum terselesaikan. Warga tersebut kemudian menawarkan sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih jika masalahnya bisa diselesaikan dengan cepat. Tindakan Ayu sebaiknya A. Menerima uang tersebut sebagai tanda terima kasih atas kerja kerasnya. B. Menolak uang tersebut dan menjelaskan bahwa memberikan pelayanan yang baik adalah bagian dari tugasnya sebagai pegawai. C. Menerima uang tersebut, namun mengembalikannya segera setelah menyelesaikan masalah administrasi tersebut. D. Menyarankan warga tersebut untuk memberi uang sebagai hadiah kepada atasannya agar masalahnya cepat selesai. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Ayu ini bekerja di sebuah kantor pelayanan publik dan dia menerima pengaduan dari warga mengenai masalah administrasi yang belum terselesaikan. Warga tersebut kemudian menawarkan sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih jika masalahnya bisa diselesaikan dengan cepat. Tindakan Ayu sebaiknya. Teman-teman, soal ini adalah contoh soal manajerial ya. Soal ini ingin melihat bagaimana integritas kita. Jika kita diberi uang atau disuap seperti ini, walaupun sebagai ucapan terima kasih, tolak, jangan diterima. Itu adalah ciri karyawan yang berintegritas. Sekarang coba kita lihat opsi jawaban yang A. Menerima uang tersebut sebagai tanda terima kasih atas kerja kerasnya kurang tepat, teman-teman. Ini bukan ciri orang berintegritas. Yang B, menolak uang tersebut dan menjelaskan bahwa pemberian pelayanan yang baik adalah bagian dari tugasnya sebagai pegawai. Nah, yang B ini bagus, teman-teman. Ini ciri-ciri orang yang berintegritas ya. Sekarang coba kita bandingkan dengan yang C. Menerima uang tersebut namun mengembalikannya segera setelah menyelesaikan masalah administrasi tersebut. Ini juga kurang tepat ya, teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Menyarankan warga tersebut untuk memberi uang sebagai hadiah kepada atasannya agar masalahnya cepat selesai. Ini juga kurang tepat. Jadi, pada soal nomor 2 ini, opsi jawaban yang paling tepat adalah B. Menolak uang tersebut dan menjelaskan bahwa pemberikan pelayanan yang baik adalah bagian dari tugasnya sebagai pegawai. Ya, teman-teman ya. Jadi, opsi B ini poinnya 4, teman-teman. Kemudian opsi C ini poinnya 3, A 2, dan D 1, teman-teman ya. Soal nomor 3. Ahmad adalah pegawai yang paling muda di kantornya. Karena hal itu, Ahmad sering dianggap remeh dan diminta melakukan tugas-tugas kecil yang sebenarnya bukan tugasnya. Tindakan Ahmad sebaiknya A. Menolak dengan mantap melakukan pekerjaan yang bukan wewenangnya. B. Menolak dengan halus dan mengatakan bahwa ia juga mendapat banyak pekerjaan. C. Mengerjakannya dengan senang hati sebagai pelayanan yang baik. D. Mengerjakannya sambil mempelajari agar kompetensi dan kapabilitasnya meningkat. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Soal nomor 3 ini adalah soal manajerial teman-teman ya. Nah, di soal dijelaskan kalau Ahmad ini adalah pegawai paling muda. Nah, karena hal itu Ahmad sering dianggap remeh dan diminta melakukan tugas-tugas kecil yang sebenarnya bukan tugasnya. Tindakan Ahmad, teman-teman, ini ingin melihat bagaimana integritas teman-teman.
Jika itu bukan tugas teman-teman, ingat kata Pak Reza tadi, jangan dilakukan. Coba kita lihat jawaban yang A. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa ya, kalau udah terlalu sering, lebih baik ditolak. Yang A, menolak dengan mantap akan pekerjaan yang bukan kewenangannya. Bagus ya teman-teman ya, jawaban A ini ya. Sekarang kita bandingkan dengan opsi jawaban B. Menolak dengan halus dan mengatakan bahwa ia juga mendapat banyak pekerjaan. Lebih tepatnya A teman-teman ya, kita tolak dengan mantap. Ya. Yang C, mengerjakannya dengan senang hati sebagai pelayanan yang baik. Kurang tepat juga ya teman-teman ya. Jangan ya teman-teman ya. Yang D, mengerjakannya sambil mempelajari agar kompetensi dan kapabilitasnya meningkat. Ini juga kurang tepat teman-teman. Jawaban yang paling tepat. Jadi, jawaban yang paling tepat pada soal nomor 3 ini adalah A. Menolak dengan mantap melakukan pekerjaan yang bukan kewenangannya ya. A ini poinnya 4, B 4, B3, D2 dan C1 teman-teman ya. Soal nomor 4. Anda merupakan anggota termuda dalam sebuah tim. Pada suatu hari, Anda ditegur senior Anda karena melakukan beberapa kesalahan. Sementara itu, pada hari yang lain, Anda mengetahui bahwa senior tersebut tidak menjalankan tugas tim dengan baik karena alasan pribadi. Padahal, pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh tim sudah semakin dekat. Hal yang sebaiknya Anda lakukan ialah A. Menegur senior tersebut karena sering mencari kesalahan orang lain hingga lupa mengerjakan pekerjaannya sendiri. B. Membantu senior tersebut menyelesaikan pekerjaannya, meskipun Anda sering ditegur dan dievaluasi olehnya. C. Membantu senior tersebut jika ia meminta bantuan secara langsung kepada Anda. D. Berinisiatif memberikan bantuan setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Soal nomor 4 ini adalah soal manajerial ya teman-teman ya. Nah, di soal dijelaskan kalau Anda merupakan anggota termuda dalam sebuah tim. Pada suatu hari Anda ditegur senior Anda karena melakukan beberapa kesalahan. Sementara itu, pada hari yang lain Anda mengetahui bahwa senior tersebut tidak menjalankan tugas tim dengan baik karena alasan pribadi. Padahal, pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh tim sudah makin dekat ya. Hal yang sebaiknya Anda lakukan. Nah, teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman bekerja sama dalam tim. Walaupun senior tersebut sering menegur teman-teman, ya mungkin karena dia peduli dengan teman-teman ya, karena teman-teman di sini baru di sini ya. Pilihlah jawaban kalau teman-teman ini mau menutupi pekerjaan tim tersebut, mau membantu dia. Karena apa? Karena kalian adalah satu tim. Itu adalah contoh ASN yang memiliki kerjasama yang baik. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan apa yang dikatakan Pak Reza tadi ya. Coba kita lihat opsi jawaban yang A. Menegur senior tersebut karena sering mencari kesalahan orang lain hingga lupa mengerjakan pekerjaannya sendiri. Ini juga kurang tepat teman-teman ya. Opsi jawaban yang A. Coba kita bandingkan dengan yang B. Membantu senior tersebut menyelesaikan pekerjaannya meskipun Anda sering ditegur dan dievaluasi olehnya. Ini bagus ya teman-teman yang B ini ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Membantu senior tersebut jika ia meminta bantuan secara langsung kepada Anda. Jika tidak, berarti Anda tidak membantu dia. Ini kurang tepat yang C ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Berinisiatif memberikan bantuan setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Bagus juga teman-teman ya. Tapi lebih tepat yang B ya teman-teman ya. Jadi opsi jawaban yang memiliki nilai tertinggi pada soal nomor 4 adalah B. Membantu senior tersebut menyelesaikan pekerjaannya meskipun Anda sering ditegur dan dievaluasi olehnya ya. B ini penyempat teman-teman. D3, C2 dan A1 gitu teman ya. Soal nomor 5. Ferry adalah karyawan di sebuah perusahaan. Suatu ketika saat sedang berlibur bersama keluarga, atasan meminta Ferry untuk segera mengerjakan tugas yang sangat penting berkaitan dengan tugas utamanya di kantor. Tindakan Ferry sebaiknya A. Membantu secara online agar karyawan lain yang sedang tidak berlibur bisa membantu mengerjakan tugasnya. B. Mengusulkan kepada keluarga agar liburan dihentikan sebab integritas pada perusahaan itu penting. C.
mengusulkan kepada pimpinan agar diberikan keringanan berupa perpanjangan waktu menyelesaikan pekerjaan. D. Segera mengerjakan tugas meskipun sedang berlibur. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Ferry ini adalah karyawan di sebuah perusahaan. Nah, suatu ketika saat sedang berlibur bersama keluarga, atasan meminta Ferry untuk segera mengerjakan tugas yang sangat penting berkaitan dengan tugas utama Ferry di kantor. Tindakan Ferry sebaiknya. Teman-teman, soal ini adalah soal manajerial ya. Nah, soal ini ingin melihat bagaimana integritas teman-teman. Walaupun teman-teman sedang berlibur, jika ada tugas penting yang harus teman-teman kerjakan, teman-teman harus tetap mengerjakannya. Bagaimanapun caranya, kalau bisa offline, kalau bisa online, ya, serah teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Membantu secara online agar karyawan lain yang sedang tidak berlibur bisa membantu mengerjakan tugasnya. Oke, bagus teman-teman yang A ya, kita bantu secara online. Kita bandingkan dengan B, mengusulkan kepada keluarga agar liburan dihentikan sebab integritas pada perusahaan itu penting. Masih bagus yang A, teman-teman ya. Jika bisa dengan online, kita lakukan dengan online dulu ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Mengusulkan kepada pimpinan agar diberikan keringanan berupa perpanjangan waktu menyelesaikan pekerjaan. Masih lebih tepat yang A ya, teman-teman ya. Sekarang kita lihat nomor yang D. Segera mengerjakan tugas tersebut meski sedang berlibur. Nah, ini mengerjakan tugas di tempat liburnya, teman-teman ya. Dan mungkin dikirim melalui online tugasnya. Jadi daripada yang A, lebih tepat jawaban yang D, teman-teman ya. Yang punya nilai tertinggi adalah opsi jawaban D. Segera mengerjakan tugas tersebut meski sedang berlibur. Opsi D ini 4, A ini 3, B 2, dan C 1 ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, soal ini cukup sampai di sini video kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow Twitter Pak Reza. Sampai jumpa. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita. Cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, gapai cita cerita penuh